Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. صدق الله العظيم. أما بعد. Ayah bunda serta adik-adik kami yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati dan yang saya muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pengurus Masjid Paripurna Darul Aman yang saya hormati dan yang saya sayangi dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ketua Panitia Ramadan beserta seluruh jajarannya, remaja Masjid Darul Aman, serta yang saya hormati dan yang saya sayangi dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda jamaah Masjid Darul Aman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, perlindungan, lindungi dari orang-orang jahat, syirik, iri hati dan dengki, lindungi dari godaan syaitan yang terkutuk tentunya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ayah bunda, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Tiada kata yang lebih pantas kita ucapkan pada subuh yang dingin ini, ditambah dengan dinginnya AC, ditambah pula dengan berkahnya turun hujan. Jadi ya bunda, kalau di Timur Tengah sana, kalau turun hujan itu jemaah itu berlomba-lomba keluar rumah, biarlah berbasah-basah berdoa. Kalau tak percaya, tanyalah sama Ustaz Okri, mana sama Ustaz Yasri. Itu warga Timur Tengah itu berlomba-lomba dia ketika turun hujan keluar rumah berdoa. Masya Allah. Karena salah satu makbulnya doa itu adalah ketika turun hujan. Maka perbanyaklah hajat doa kita ketika turun hujan. Maka disunahkan juga kita oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para kaum salafus saleh, para ulama kita untuk berdoa. Allahumma shayyiban nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Mudah-mudahan segala hajat dan doa ayah bunda, adik-adik semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Makna syukur bukan hanya ketika kita mendapatkan sebuah nikmatan saja ya bunda. Kaum salafus saleh terdahulu
ketika dia diberikan ujian, musibah, dia juga bersyukur. Itulah bedanya kaum salafus saleh terdahulu, para ulama terdahulu dengan kita generasi sekarang sih. Kalau kita diberikan musibah ujian kebanyakan, tidak semuanya. Mudah-mudahan jemaah Masjid Darul Aman ini luar biasa. Mengeluh, berkeluh kesah dia, minta pertanggungjawaban Allah. Ya Allah, saya butuh ini ya Allah, kenapa Engkau berikan ini? Ya Allah, saya tidak ingin ini, kenapa juga Engkau berikan? Ya Allah, kenapa saya sakit? Ya Allah, kenapa saya susah? Kenapa susah hidup saya? Keluarga saya berantakan dan lain sebagainya. Tetapi kaum salafus saleh terdahulu memberikan pengajaran kepada kita, baik suka duka, sedih dan bahagia, harus ingat kepada Allah. Wazkuru ni'matallah. Anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Dan bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah, wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Dan barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya aku kembalikan syukur itu kepada dirinya. Maknanya apa? Allah berikan kenikmatan kepada kita, ayah bunda, sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi isi dalam Al-Quran itu, ayah bunda, mau'izahnya itu luar biasa. Jadi kalau kita sebagai seorang mukmin harus benar-benar mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Nah, salah satu bukti cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla adalah dengan mencintai Al-Quran. Nanti kita akan bahas. Jadi di dalam Al-Quran itu mau'izahnya luar biasa, peringatannya luar biasa, pengajarannya luar biasa. Jadi kaum salafus saleh terdahulu mengajarkan kepada kita, apapun kondisi kita, sakit kita, sehat kita, susah hidup kita, bahagia kita, tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah lanjutkan, ini masih tentang bersyukur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, kata Allah, maka aku tambah. Nah, ayat berikutnya ayah bunda sudah hafal. Banyak ulama kita membahas tentang ayat itu, tapi perlu kita ulang-ulang. Jadi ayah bunda, pagi subuh yang berbahagia ini bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesempatan untuk bisa hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan sama-sama pula kita duduk sambil menunggu masuknya waktu syuruk. Kita niatkan semoga duduk kita ini, kajian kita ini termasuk ke dalam ibadah i'tikaf kita sebagai ubudiyah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kembali, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, aku tambah, kata Allah. Ayat bunda kita bersyukur diberikan pasangan yang soleh-solehah. Udah hampir 2 dekade, 10 Ramadan pertama, Ramadan kedua, sudah masuk Ramadan ketiga. Ayah bunda pasangan suami istri masih setia di Masjid Darul Aman. Walaupun pulang kampung, tetap setia di masjid kampungnya. Dimanapun dia tinggal, tetap dia bersama pasangannya melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ada anak yang soleh-soleha, tetangga yang soleh-soleha, keluarga yang soleh-soleha, kaum kerabat, teman-teman yang soleh-soleha, itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita bersyukur, Allah tambah. Jadi nanti ibunda, kalau nanti pulang, kalau bapak tak ada di sini ataupun nanti ada, sampaikan ke rumah kepada bapak nanti. Pak, kata Ustaz, kata teman Ustaz Yasri tadi, banyak-banyak bapak bersyukur pak. Bersyukur bapak memiliki istri seperti saya. Wah, cantik, muda kan cantik. Sekarang kan masih cantik, makanya bapak setia bilang. Pakaian bapak, makan bapak, alhamdulillah, saya siapkan, alhamdulillah. Jadi kalau bapak bersyukur, Allah tambah istri bapak. Setuju bu? Nggak setuju ibu pak? Gimana pak? Kalau bapak setuju nggak? Kalau bapak bersyukur ditambah istri bapak, bersyukur. Masya Allah. Kalau bapak semangat ya. Tapi maknanya tidak sampai ke sana. Makna syukur itu adalah Allah berikan kenikmatan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kebahagiaan rumah tangga, rezeki yang halal dan thayyiban, anak yang soleh-solehah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita senantiasa termasuk ke dalam golongan hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan berbanyak selawat kepada beliau kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menaiki mimbar khutbah, beliau baginda Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Ada 3 perkara yang diaminkan oleh malaikat Jibril. Salah satunya adalah tentang solawat, bersolawat kepada Nabi. Kata malaikat Jibril, celakalah bagi mereka ketika mereka mendengarkan nama wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dan dia mendengarkan, tak tuli dia, masih dengar dia, walaupun itu secara langsung ataupun tak langsung, ya bunda, dia tidak bersolawat, dia enggan bersolawat kepada, maka celakalah ia. Kalau dah celaka kan itu dah doa yang luar biasa, maka Nabi pun mengaminkan. Amin. Jadi ayah bunda, marilah kita memperbanyak salat kepada Nabi, terutama di 10 terakhir Ramadan ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu yang semakin berjalan 30 menit rasanya mungkin tak cukup, tapi kita akan coba membahas tentang bagaimana cara kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala atau mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan mencintai Al-Qur'an. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang saya bacakan pada mukadimah tadi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Jadi ketika kita ingin mendapatkan cinta pasangan kita, calon pasangan kita, terutama yang muda-muda ataupun pengalaman bapak luar biasa, kita akan butuh pendekatan. Kita cari tahu biodata dirinya, keluarganya, apa yang ia sukai, apa yang tak ia sukai. Begitu dengan juga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengalahkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah itu dah cinta, luar biasa. Tak ada apapun yang kita inginkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tentu ada caranya, poin-poin pentingnya. Salah satunya adalah dengan mencintai Al-Qur'an. Ditambah dengan momentum Ramadan yang penuh berkah ini, di mana di bulan suci Ramadan ini diturunkannya Al-Qur'an. Jadi kalau kita ingin mencintai Allah, kita cintai Al-Qur'an. Tetapi dengan mencintai Al-Qur'an kita juga harus tahu apa fadilah, apa keutamaan dari Al-Qur'an itu. Disitulah kita memperkenalkan diri kita dengan Al-Qur'an agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ayah bunda, di dalam Quran surah Yunus ayat 57 ini ada 4 keutamaan atau fadilah Al-Quran yang Allah berikan kepada kita agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencintai Al-Quran. Yang pertama, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Kenapa dengan sekalian manusia? Karena tidak ada jaminan seorang muslim KTP dia mencintai Allah dengan Al-Quran. Salah satu buktinya adalah dia tidak mau belajar baca Quran. Dibuka kelas tahsin misalnya di Masjid Darul Aman, dia tak ikut, enggan dia untuk ikut. Itu salah satunya. Maka apapun kegiatan Al-Quran, dah pandai ataupun belum pandai ataupun tak bisa sama sekali, kita ikut. Walaupun digambarkan orang yang terbata-bata baca Quran diberikan apa? Diberikan pahala. Alif lam itu bukan 3 huruf, bukan 1 kata maksudnya, tapi 3 huruf. Setiap huruf itu diberikan 10 kebaikan. Masya Allah, luar biasa. Maka ayah bunda, ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Telah diturunkan, telah diberikan kepada kalian sebuah peringatan. Peringatan itu adalah mau'izah. Peringatan yaitu Al-Quran. Yang kedua, wa syifa'un lima fis sudur. Peringatan itu atau kitab itu menjadi obat dari penyakit hati yang ada di dadamu. Yang ketiga, wahuda, sebagai petunjuk. Yang terakhir, warahmatul lil mu'min, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an ini
menyebutkan tentang keutamaan Al-Quran ini, tentunya ya Bunda tidak hanya 4 ini saja, masih banyak keutamaan yang lainnya. Namun kita akan bahas 4 keutamaan ini. Yang pertama tadi mau'izah, yaitu Al-Quran sebagai peringatan setiap di antara kita. Yang kedua obat. Tentunya obat di sini bukan hanya obat untuk hati kita saja, tapi juga untuk jasmani rohani kita. Hati kita misalnya dari sifat kekafiran, kesyirikan, iri hati dan dengki, makanya ada disunahkan untuk meruqyah orang sakit dengan Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran sebagai hidayah atau sebagai petunjuk bagi kita, bagi manusia yang bertakwa. Yang keempat, rahmat di dalamnya terdapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Namun kapan Al-Quran ini ya Bunda akan menjadi 4 keutamaan daripada diri kita sehingga kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, iqra'u wa yata'allamuhul Qur'an. Membaca dan mempelajari Al-Quran, menelaah Al-Quran. Oleh sebab itu ayah Bunda, dedek sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan, diriwayatkan bahwasanya kaum salafus saleh terdahulu, orang-orang sebelum kalian, mereka membaca Al-Quran di malam hari dan mengamalkannya di waktu siang. Kemudian para ulama, baik dari keluarga para sahabat, tabi'in dan tabi'at, dan para ulama kaum salafus saleh berkata, qala man ya'rif qauman yurid an ya'rifu annahu yuhibbullah falyu'arrinannahu 'ala al-Qur'an fa inna ahabbahu falya'lam. Katanya adalah, apabila kalian ingin mengetahui bahwa diri kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka peganglah Al-Quran. Apakah kalian bisa membacanya dengan baik, dengan tafsir yang baik, makhraj yang baik? Apakah kalian bisa menelaahnya? Apakah kalian sudah memahami makna yang terkandung di dalamnya? Apakah kalian sudah tahu mana ayat yang tentang perintah salat, perintah zakat, larangan mendekati zina, khamar dan lain sebagainya? Maka itu sudah membuktikan bahwa kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya Bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat mengatakan, siapa di antara kita yang mengklaim bahwa dirinya cinta kepada Allah, maka buktikanlah cinta itu dengan membaca Al-Quran, mempelajarinya. Oleh sebab itu ya Bunda, diriwayatkan juga oleh seorang ulama terdahulu yang bernama Ibnu Sujah, ketika beliau sakratul maut, ketika beliau akan meninggal, ini menjadi motivasi untuk kita. Beliau mengatakan, inni qamtatal Quran iddatikal baiti salasa marra fis salat. Saya telah menghatamkan Al-Quran 3.000 kali di dalam sholatku. Di dalam sholat saja 3.000 kali seumur hidupnya. Bayangkan, Masya Allah, luar biasa. Jadi ini motivasi untuk kita. Di bulan Ramadan ini, 10 terakhir Ramadan ini, kita tingkatkan bacaan Al-Quran kita, bukan hanya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar saja, tetapi membuktikan bahwa kita cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan dengan poin pertama tadi, kita bisa mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, at-tadabbur atau tafakkur. Yang kedua ini adalah kita mentadabburi makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Kita memahami makna yang terdapat di dalam Al-Quran, karena bagaimana Al-Quran ini akan menjadi hidayah untuk kita, menjadi petunjuk untuk kita kalau kita tidak memahami makna yang terkandung di dalam. Kita harus tahu di dalam Al-Quran itu ada 3 isinya. Yang pertama, berita tentang nama Allah, sifat-sifat Allah, berita yang telah lalu dari para nabi, dan berita yang akan datang tentang kiamat, dan mewajibkan kepada kita untuk membenarkan dan mengimaninya. Yang kedua, isi Al-Quran itu berisi tentang awamiru wa nawahi, berupa perintah dan larangan, yang mewajibkan kalau perintah kita lakukan, kalau larangan kita tinggalkan. Yang ketiga, orang mukmin meski berhujjah dan berargumentasi dengan Al-Quran, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Sekedar contoh, kita mengaku sebagai seorang muslim, apakah kita ayah bunda sudah mengetahui mana saja perintah yang terdapat di dalam Quran, misalnya tentang sholat, zakat, dan lain sebagainya, mana yang larangan, kita harus tahu. Kita sebagai seorang mukmin yang cinta kepada Allah, harus membuktikan cinta kita kepada Allah dengan mengetahui apa saja makna yang terdapat di dalam Al-Quran. Karena banyak di antara kita yang tahu Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai hujah kita, namun kita tidak tahu mana ayat-ayat tentang perintah dan larangan. Maka ya bunda, kewajiban di setiap kita adalah mempelajari Al-Quran minimal melalui 3 langkah tadi. Yang pertama tadi apa? Iqra'u wa yata'allamu Al-Quran. Sesuai dengan hadis Nabi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Ayah bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah menjadikan Al-Quran sebagai
hujah kita, pedoman kita, dan mentadaburi Al-Quran. Mudah-mudahan dengan 3 poin penting tadi dapatlah kita mendapatkan keutamaan dari Al-Quran tersebut, dan dapatlah kita buktikan cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Amin, amin ya rabbal alamin. Hai bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu pun memisahkan kita. Di sini pun tertulis 30 menit, mungkin tak lebih tak kurang, saya mohon dimaafkan. Yang datang dan benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu datangnya dari saya. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu ayah bunda teman sekalian saya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.